Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Siani ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi audit report baik pada perusahaan sektor basic material yang diampu oleh Pasparta sebagai dosen Metopen. Berikut adalah table of contents yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar ya. Kenapa sih audit report like itu penting? Karena pasar modal itu butuh informasi yang akurat dan juga tepat waktu, dan investor itu mengandalkan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk membuat keputusan. Nah, antara tanggal tutup buku dan juga tanggal laporan auditor terbit selalu ada jeda, dan itulah yang kita sebut sebagai audit report lag. Masalahnya, semakin lama jeda itu, semakin informasinya itu kehilangan relevansinya, dan pasar sering membaca keterlambatan ini sebagai sinyal yang negatif. Dan OJK juga sudah mengatur ini melalui POJK nomor 14 tahun 2022 yang di mana perusahaan publik itu wajib menyerahkan laporan keuangannya yang telah diaudit maksimal 90 hari setelah tahun buku berakhir. Tapi kenyataannya di data dan fakta ini yang ada tabelnya itu di tahun 2021 sampai 2025 perusahaan masih banyak yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan yang diaudit. Next, di sini ada batasan masalah dan juga tujuan penelitian. Batasan masalahnya ini pada penelitian kali ini hanya menggunakan data sekunder yaitu annual report pada perusahaan masing-masing di sektor basic material dan juga objeknya ini hanya pada sektor basic material. Dan yang ketiga itu variabelnya hanya dibatasi di internal perusahaan yaitu profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas operasi dan juga ukuran perusahaan. Dan tujuan penelitiannya adalah menganalisis profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas operasi, dan juga ukuran perusahaan terhadap audit report lag. Lalu ada diferensiasi risetnya. Yang pertama itu dari penelitian Tantiati dan juga Uzliawati, dia kan meneliti sektor penambangan, sedangkan penelitian saya berfokus pada sektor basic material yang punya tingkat kompleksitas operasional yang lebih tinggi. Dan juga kedua itu dari segi periode penelitiannya, saya lebih lama yaitu dari periode 2021 sampai 2025. Dan yang ketiga, segi variabel penelitiannya, saya menggunakan solvabilitas untuk menggantikan proksi variabel financial distress yang digunakan oleh Tantiati dan juga Uzliawati. Dan yang keempat, penelitian ini menggabungkan variabel profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas operasi, dan juga ukuran perusahaan untuk menguji pengaruhnya terhadap audit report lag. Lalu di sini ada landasan teori. Jadi itu ada dua teori utama yang menjadi fondasi penting di penelitian ini. Yang pertama itu agency teori dari Jensen dan Mackling. Yang intinya itu dalam perusahaan publik ada pemisah antara pemilik pemegang saham sebagai prinsipal dan juga manajemen sebagai agent. Manajemen tahu lebih banyak soal kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham. Dan kesenjangan informasi inilah yang disebut asimetri informasi. Nah, audit hadir untuk menjembatani itu. Ketika kondisi keuangan perusahaan rumit atau beresiko, auditor perlu kerja lebih mendalam dan juga itu bisa memperpanjang audit report lag. Dan yang kedua itu signaling teori yang dikemukakan oleh Spence. Kalau agensi teori itu melihat dari perusahaan, sedangkan signaling teori itu melihat dari sisi komunikasi keluar. Perusahaan yang kinerjanya bagus cenderung akan ingin segera mengumumkan itu sebagai sinyal positif kepada pasar dan sebaliknya, yang merugi itu cenderung menunda, dan itulah mengapa kecepatan laporan audit bisa menjadi sinyal tersendiri. Selain dua teori ini, di slide ini juga ada definisi operasional dari variabel-variabel penelitian seperti audit report lag, laporan keuangan, profitabilitas, solvabilitas, kompleksitas operasi, dan juga ukuran perusahaan. Berikut adalah penelitian terdahulunya. Dari kelima penelitian ini juga masih banyak yang terdapat inkonsistensi hasilnya dan ini maka penelitian ini masih layak untuk diuji kembali. Lalu di sini ada pengembangan hipotesis. Di sini
Berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu, saya merumuskan 4 hipotesis, yaitu hipotesis yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Yang hipotesis keduanya, solvabilitas berpengaruh positif terhadap audit report lag. Hipotesis ketiganya itu kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap audit report lag. Dan hipotesis keempatnya itu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Lalu di sini ada teknikal analisis data, yaitu analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis, seperti uji-uji yang biasa dilakukan pada penelitian-penelitian pada umumnya. Dan sampel penelitian saya ini itu hanya perusahaan sektor basic material dan juga tidak mengalami profit loss atau rugi. Terus juga perusahaan sektornya ini eh, mempublikasikan laporan tahunannya secara konsisten, terus juga perusahaan sektor basic materialnya ini mempunyai data yang lengkap terkait variabel penelitian saya. Selanjutnya ada operasional variabel, di mana ini digunakan untuk menghitung dan mendapatkan data untuk menguji data-data tersebut. Dan ini adalah rumus-rumusnya. Selanjutnya ada persamaan regresi, di mana ARL adalah audit report lag, dan ROA itu profitabilitas, DER itu solvabilitas, COM itu kompleksitas operasi, dan size itu ukuran perusahaan. Dan berikut adalah rumusnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.